Bukti senjata Hezbollah ada di rumah warga. Saudara, Israel tampaknya belum berhenti menyerang infrastruktur teroris Hezbollah di Lebanon. Pada Rabu malam, 26 September 2024, IDF menyerang 75 sasaran di Bekaa dan Lebanon Selatan, termasuk gudang senjata dan peluncur roket, serta bangunan yang digunakan Hezbollah. Bahkan jet tempur IDF juga menyerang 3 lokasi infrastruktur teroris Hezbollah di perbatasan Suriah dan Lebanon yang digunakan untuk transfer senjata dari Suriah ke Lebanon. Inilah penampakan desa-desa di Lebanon. Tampak sisa peluncuran roket Hezbollah yang dimusnahkan IDF. Sejauh ini lebih dari 2.000 sasaran telah diserang, termasuk infrastruktur teroris yang disembunyikan di rumah warga sipil. Dari foto, terlihat memang ada senjata di lokasi yang diserang IDF. Senjata Hezbollah digunakan untuk menyerang Israel, bukan hanya di perbatasan Israel dan Lebanon, tetapi juga menyasar Tel Aviv. Hezbollah mengklaim menyasar markas besar Mossad yang ada di Tel Aviv dengan rudal balistik Qader-1. Ini untuk pertama kalinya Hezbollah menyasar Tel Aviv. IDF menghancurkan peluncur Qader-1 di area Navakhie. Saudara, fakta Israel ingatkan, Israel bukan menyasar warga sipil Lebanon, meski warga sipil memberikan rumah mereka digunakan oleh Hezbollah untuk menyimpan senjata. Hezbollah menimbun senjata di berbagai tempat dan di sejumlah lokasi, seperti yang tampak pada video ini. IDF juga mendokumentasikan sebuah bangunan yang siap meluncurkan rudal balistik. Tampak bangunan mempunyai jendela besar untuk keluarnya rudal jelajah, yakni jenis DR-3. IDF menduga selama bertahun-tahun Hezbollah menimbun senjata untuk menyerang Israel. Berikut ini data senjata Hezbollah menurut IDF. Ini adalah rudal jelajah DR-3 dengan hulu ledak 300 kg dan mampu terbang 300 km. Pesawat tanpa awak Tyat 107, jangkauan penerbangan 100 km. Tyat 107 juga berguna untuk mengumpulkan data intelijen. Roket jangkauan 50 hingga 200 km. Hulu ledak 100 hingga 500 kg. Roket berat, hulu ledak 1000 kg, jangkauan 15 km saja. Roket yang paling sering digunakan adalah roket jenis ini. Jangkauan 50 km, hulu ledak 100 kg. Bahkan Hezbollah pun merilis video dokumentasi rudal Fadi 1 dan 2 yang ditembakkan pada hari Minggu 23 September 2024 menyasar pangkalan militer Ramat David di dekat Haifa dan kawasan industri senjata Israel Rafael. Fadi 1 mampu menjangkau sejauh 70 km, hulu ledak 83 kg. Sedangkan Fadi 2 mampu menjangkau 100 km, hulu ledak 170 kg. Namun sejauh ini Israel berhasil mencegat serangan Hezbollah. Sekarang Fakta Israel ingin memperlihatkan kepada penonton setia YouTube Fakta Israel video serangan IDF yang menyasar tempat penyimpanan senjata Hezbollah. Jelas terlihat hasil ledakan yang membuktikan bahwa yang diserang adalah tempat rudal. Rudal tersebut bisa terbang sendiri secara acak, seperti dalam video ini. Pada video ini, rentetan bunyi senjata terdengar setelah IDF menyerang bangunan yang diduga adalah rumah warga sipil. Asap tebal tampak membumbung.
Ini adalah video kebakaran pada depot senjata Hezbollah di kota Sidon. Terdengar bunyi rentetan peluru keluar dari senjata-senjata yang diserang IDF. Sekali lagi, Anda bisa mendengar suara rentetan peluru keluar dari senjata-senjata yang ditimbun Hezbollah. Dalam hukum internasional, rumah warga sipil tidak boleh diserang dalam perang. Namun jika warga sipil memberi rumahnya atau tanahnya untuk tujuan militer, maka rumah warga sipil tersebut bisa diserang. Warga sipil sudah dianggap sebagai kaki tangan musuh. Saudara, apa yang terjadi di Lebanon merupakan hasil dari keputusan Hezbollah yang ikut-ikutan menyerang Israel sejak 8 Oktober 2023. Hasan Nasrallah, pemimpin Hezbollah, mengklaim membantu Hamas. Namun sayangnya Hamas tidak membantu Hezbollah. Saat Hezbollah diserang Israel, Iran pun tidak turut membantu Hezbollah. Hezbollah telah menyeret warga Lebanon ke dalam kondisi harus mengungsi dari rumah mereka, sesuatu yang mungkin tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Yang jelas, Israel ingin memusnahkan kemampuan militer teroris Hezbollah agar warga Israel di utara bisa kembali ke rumah mereka. Warga Lebanon sendiri perlu menekan Hezbollah agar bubar, atau minimal menekan mereka agar tidak berada di bawah Sungai Litani sesuai resolusi PBB 1701 tahun 2006. Saudara, Anda bisa klik lambang lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Damai hanya bisa tanpa terorisme. Salam damai dari Fakta Israel.